سيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالرجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البرية من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin wa qala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami Ada Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinitas majelis taklim ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali mukhtarul hadis dalam bahasan Ardasur Rabi'u wasituna fi talabil adli bainal aulad. Ini pelajaran yang ke-64 di dalam menuntut keadilan di antara anak-anak. Berdasarkan judul ini tentunya didukung oleh hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan rawa Syaikhan an Nu'man ibni Bashir an abahu ata bihi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ini tahalabu bani hada gulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza biwaladika kullihim qala la qala ittaqullah wa'dilu fi auladakum paraja'a yaitu abi wa paradatil kasadaqata, yang artinya ini pelajaran yang ke-64 di dalam menuntut keadilan di antara anak-anak. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir anna abahu ata bihi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapak saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia berkata, inni tahaltu ibni hada gulaman kanali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya kana li pakola, yaitu ada di saya. Pakola, kemudian Rasulullah bersabda, apa anta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu berbuat adil terhadap anak-anak mereka? Yaitu qala la, saya tidak. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladakum paraja'a abi paradatil kasadaqata. Maka Rasulullah bersabda, takutlah kepada Allah dan berbuat adillah, yaitu terhadap anak-anak kamu. Paraja'a abi, kemudian kembali bapak saya paradun, dan dikembalikan yang demikian itu sedekah. Jadi maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang tua yang memberikan sesuatu kepada anak secara khusus sementara anaknya banyak. Ini kan sering terjadi. Kalau kita kan terkadang nilainya lain. Di mana anak rajin terkadang kita yang satu rajin, yang satu malas, yang satu bandel, yang satu ngelawan, yang keempat sakitan melulu. Umpamanya gitu ya. Yang kelima enggak betah di rumah, macam-macam tuh anak. Ya. Nah, ini kita sebagai orang tua yang bijak dan arif untuk menanggulangi dan menangani mereka memang tidak susah. Istilah pepatah bilang, mendingan miara kambing satu kandang daripada itu kan. Kalau kambing satu kandang bisa digiring langsung jalan. Nah, kalau anak kira-kira gimana? Dulu waktu kita kecil, kata orang tua kita siap untuk melakukannya. Wabil khusus terkadang lebaran aja diajak ke rumah encang kita, encing kita, saudara kita, nggak pernah kita menolak, nggak pernah kita membantah, selalu beriring-iringan dengan semua keluarga. Zaman sekarang, zaman now, kira-kira begitu nggak? Nah, besok ke rumah encing kamu ya, nggak mau, mendingan mainin HP. Yang penting uang aja. Nah, ini anak sekarang diajak kepada saudara, bukan iya, malah justru mereka. Nah, akhirnya yang satu dengan yang lain antara saudara tidak ada yang kenal karena kurang diajaknya oleh tua memperkenalkan terhadap saudara. Pernah di Jakarta Timur terjadi dua anak remaja ini, mereka berkelahi di jalan.
Wah, saling baku hantam sampai babak belur. Masyarakat anehnya cuma nonton doang. Nah, rupanya yang satu udah merasa kalah, babak belur istilahnya, baru masyarakat turun tangan dan ditanya kedua anak ini, kamu dari mana? Dari sana. Kamu anak siapa? Anak ini. Kamu dari mana? Dari sana. Anak siapa? Anak anu. Apa kata si orang tua yang ada di situ? Ini sebetulnya kamu masih saudara karena bapak tahu persis bapak kamu sama bapak kamu. Tuh akibat dari nggak pernah orang tua mengajak anaknya silaturahmi kepada saudaranya. Akhirnya, ternyata mereka berantem pun nggak ada yang. Itu akibatnya seperti ya. Makanya memang zaman milenium ini serba salah ya. Terus terang aja ngajak anak sangat susah untuk bersilaturahmi, apalagi mereka sudah diracuni dengan HP, dengan tontonan dan lain sebagainya. Kemalasan untuk jalan kaki ini sangat ketara. Kalau kita kan puluhan kilo pun masih sanggup jalan kalau diajak oleh orang tua. Memangkah kita nggak bisa menyalahi satu sisi, satu pihak? Siapa yang salah, anak atau orang tua kalau sudah terjadi seperti ini? Sementara Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, innama azwajukum wa awadakum aduwwul lakum fahzaruhum. Hanya saja anak, istri dan anak kamu adalah musuh bagimu. Hati-hati kata Allah. Ini istri, anak bisa jadi musuh. Musuhnya musuh selimut, dalam selimut lagi. Nah kalau musuh dalam selimut kira-kira gimana? Mendingan kita melawan musuh, benar-benar musuh, daripada musuh dalam selimut yang kesehariannya kita tahu, kita lihat, kita gaul dan lain sebagainya. Nah makanya ini Allah sudah ngasih rambu-rambu, hati-hati dengan istri dan anak kamu bakal jadi apa? Musuh. Nah tinggal bagaimana kita sebagai suami atau orang tua memperankan, mendidik, mengajar dan mengarahkan mereka supaya istri dan anak jangan jadi musuh. Apalagi zaman now sekarang. Ya, ini contoh. Jadi kembali, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peranan orang tua terhadap si anak. Contoh tadi hadis tadi. Ya, bahwasanya tahaltu, saya memberikan kepada anak saya ini. Kemudian Rasulullah tanya, apal tahada biwaladika kulihim, apakah kamu lakukan itu terhadap anak semuanya? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu kepada, berbuat adillah terhadap anak-anak kamu, kata Nabi. Sebab kalau anak, bahasa kita, pilih kasih yang satu dengan yang lain, yang satu akan berontak, yang satu mungkin sayang, yang satu lagi antara berontak dan sayang, oposisi. Iya kan? Bisa nggak nih? Bisa terjadi. Ya. Nah akhirnya dalam satu keluarga jangan harap mereka akan bisa bersatu dan sekaligus hormat, tunduk, patuh terhadap orang tua manakala kita sudah tidak berbuat adil. Ya, adil dalam hal pemberian, baik itu biaya maupun ongkos ataupun jajan dan lain sebagainya. Bukan berarti anak yang di SMP, SMA, di perguruan tinggi sama di SD sama di TK untuk berbuat adil semua rata 10.000. Itu adil nggak? Adil nggak? Enggak kan? Karena kebutuhan masing-masing. Ya kalau kuliah dikasih uang 10.000 kira-kira gimana? Kalau TK mungkin girang 10.000. SD masih mau nerima. SMP pun masih mau. Tapi kalau kuliah SMA dikasih 10.000 kira-kira gimana? Ini enggak adil. Jadi adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bukan berarti harus rata. Enggak. Ya. Nah yang kedua, ketika Rasulullah menjelaskan ittaqullahu wa'dilu fi auladikum tadi, paroja abi, kemudian kembali bapak saya dan dikembalikan tilka sodakota, tentang sedekah tersebut. Kenapa?
si orang tersebut tidak mau, kalau sudah Allah mengatakan takutlah kamu pada Allah, berbuat adillah kepada anak-anak kamu, akhirnya dikembalikan oleh seorang tua terhadap anaknya. Ini contoh. Inilah hadis ke 64 dalam menuntut keadilan antara anak. Adarsul khamis wasitun, hak yaitu zaujaini wal wasiyati bin nisa'i wa tarbiyatil aulad. Ini pelajaran yang ke-565 di dalam hak kewajiban suami istri dan wasiat terhadap istri atau terhadap kaum wanita, wa tarbiyatil aulad dan mendidik anak. Berdasarkan firman Allah, qala Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima padallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Wa qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi falam tatihi pabata godban 'alaiha labatat hal malaikatu hatta tusbiha. Rawahu Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, pelajaran yang ke-65 ini tentang hak kewajiban suami terhadap istri dan wasiat terhadap kaum wanita alias istri dan mendidik anak. Berdasarkan firman Allah, semua ini tentunya ada terperan kepada seorang suami, seorang ayah. Karena ayat mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas suami itu adalah tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap istrinya. Kenapa suami dibebankan untuk tanggung jawab terhadap istrinya? Bima padallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah telah memberikan kelebihan yaitu terhadap yang satu dengan yang lain, terutama laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan bagi suami dengan apa yang diinfakkan hartanya terhadap keluarganya. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita-wanita istri-istri yang soleha adalah istri yang bisa yang patuh terhadap suami dan bisa memeliharanya ketika suami tidak ada, sebagaimana Allah memelihara dirinya. Ini yang dimaksud ayat ini. Kenapa Allah membebankan terhadap suami alias ayah sebagai tulang punggung dalam keluarga? Karena tadi katakan bahwa Allah memberikan kelebihan terhadap sang suami daripada istri. Contoh, apa kelebihan suami? Tenaga lebih besar daripada istri. Sama enggak tenaga istri sama suami? Kalau suami suruh angkat beras 1 karung, bisa enggak? Istri bisa enggak? Itu tenaga kan jelas beda. Yang kedua lagi, kalau istri dia punya kulit kasar, kalau perempuan halus. Suami terkadang berpikir panjang, kalau istri berpikir pendek. Bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Seandainya dicerai, baru nangis, baru kelojotan, baru nyesel. Karena contoh, saya punya teman, dia ketua MUI, dia punya anak 3, masih kecil. Ini istrinya ngerengek melulu minta dicerai. Enggak tanggung-tanggung dicerai sama suaminya. Kemudian suaminya nikah lagi dengan seorang janda, enggak punya anak, punya kontrakan 50 pintu. Subhanallah. Kira-kira gimana? Mau ya?
Ini cerita bukan sinetron ini. Itu teman saya sendiri cerita, ya. Nah, terus begitu dia nikah dengan janda yang kaya nggak punya anak, kontrakannya 50 pintu. Subhanallah. Kalau dihitung berdasarkan ekonomi satu pintu aja, sebulan 1 juta aja 50 juta. Nikah dengan si janda. Istri yang minta cerai tersebut tahu dan dengar bahwa suaminya telah nikah lagi dengan seorang janda. Apa yang terjadi? Merengek si istri, minta balik lagi. Minta rujuk lagi, padahal dulu waktu masih istilahnya bersatu sering minta cerai. Ini makanya perempuan ini jangan konyol nih. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Sekali dicerai bingung besok dagang apaan. Karena nggak ada yang ngasih nafkah gitu kan, nggak ada yang ngasih uang belanja, nggak ada yang memberikan kasih sayang dan mengayomi dan sebagainya. Nah itulah ya, makanya kita sebagai suami berpikir panjang. Kenapa? Kalau istilah Betawi, gue cerai lo, nanti lo sama siapa? Siapa yang mengayomi kamu? Apa kamu nggak sadar? Ini di situ istilahnya bahwa suami adalah lebih tahan diri, sabar daripada si perempuan. Makanya yang banyak bunuh diri kan perempuan lelaki, karena berpikirnya pendek. Kalau perempuan pengen jalan pintas, kalau laki berpikir panjang. Coba uang dikasih istri berapapun pasti habis gak? Habis. Begitu pulang dari mall, bang uang habis bang. Tuh kerjaan perempuan tuh. Bu, di sini ada yang begitu? Udah gitu berani bohong sama suami lagi, uangnya habis katanya. Ya Allah, padahal itu kan, itulah si istri. Tapi kalau si sang suami berpikir panjang, kenapa? Yang seharusnya kita bisa memperhatikan bagaimana masa depan anak kita. Nah kalau itu uang langsung semua dikasih istri, kita nggak nyimpan sama sekali. Ketika butuh anak, sama siapa kita harus nanya? Tinggal bingung doang suami kan. Mending kalau suami istrinya tadi dia bohong dalam artian uangnya disimpan suatu saat untuk menolong suami di saat sedang butuh. Bang, saya punya celengan bang, tenang aja sih. Wah, ini namanya istri yang Bu, ada yang begitu? Alhamdulillah. Oh, tukang ngaji ya lah. Ini kembali buat kita semua. Makanya kelebihannya di situ. Karena memberikan nafkah adalah sang suami. Istri nggak wajib untuk mencari duit. Wajib istri melayani suami 24 jam tanpa reserve. Coba 24 jam. Iya kan? Nah karena tadi kelebihan suami daripada sang istri, berpikir istilahnya suami panjang, istri berpikir pendek. Suami lebih sabar daripada sang istri. Nah kemudian juga Allah memberikan istilahnya kepada suami wajib untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Makanya maaf, kalau bisa kita sebagai suami, istri jangan suruh kerja. Jangan suruh, walaupun kerja nggak bakalan punya dia duit, tetap habis. Gajian bukan pulang ke rumah, malah pergi ke mall. Laporan pulang gaji habis. Ada di sana nggak? Itu berkahnya nggak ada. Dibandingkan dengan suami yang nyari uang, istri di rumah, walaupun gaji tetap nggak berumah pasti cukup. Tapi sekalipun dibantu oleh istri mencari duit, nggak bakalan berkah. Kenapa? Kurang dan kurang dan kurang. Nih makanya kalau bisa tuh istri kalau bisa jangan kerja. Apalagi kerja sekarang setiap kantor ada klasifikasi. Satu ruang laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Setiap hari si perempuan dandannya kayak apa, harumnya kayak apa. Yang di rumah tiap hari apa enggak hati ini akan tergugah
akan berubah setiap hari ditemani oleh perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Nah, disitulah terjadinya selingkuh, terjadinya tentang tukar guling, tukar kunci dan lain sebagainya. Udah dengar tukar kunci? Udah dengar belum? Tukar guling segala, ya Allah. Istri ibarat apa? Guling, bayangin bisa ditukar-tukar. Astagfirullah. Inilah zaman now. Ya, tolong. Ini di sini makanya Allah memberikan kelebihan terhadap sang suami. Ya, makanya Menteri Agama pernah dulu berkata bahwa masalah warisan Allah dianggap tidak adil. Hadzul unsayain. Hadzul istilahnya Allah memberikan warisan, laki dapat 1, perempuan dapat separuh. Separuh kan? Laki 1, perempuan separuh. Ini oleh Menteri Agama dulu dianggap nggak adil. Kenapa nggak dianggap adil? Karena dulu yang kerja laki-laki, sekarang yang kerja perempuan. Laki cuman mainin burung doang. Sementara warisan perempuan dapat separuh, si laki dapat 1. Ini dianggap nggak adil nih ayat. Jadi kalau bahasa sekarang nggak sesuai dengan zaman, kata si Menteri Agama. Ulama-ulama nantang. Bukan berarti Qur'annya yang salah, tapi pikiran kita yang kurang sampai kepada ayat Al-Quran. Kalau ibarat beli peci, nih, eci kekecilan. Apakah kepala dikampak, dibelah supaya pecinya muat, atau ditukar lagi? Itu kan? Begitu juga dengan masalah apa yang Allah firmankan, kita belum sampai berpikir ke arah sana, tapi Allah sudah istilahnya memberikan pemahaman untuk orang-orang beriman bahwa kebijakan Allah memberikan laki 1, perempuan 2. Kenapa? Sebab kalau laki dia punya istri, kawin lagi dengan istri lain, warisan dipecah lagi. Kalau perempuan tetap dapat setengah kan? Itu kan? Nah, di situ aja kita berpikir secara istilahnya matematik bahwasanya disitulah keadilan Allah. Kalau istri dapat setengah, karena nggak bakalan dikutak-katik lagi, nggak bakalan untuk diberikan warisan terhadap yang lain. Tapi kalau suami jika punya istri lagi, mau nggak mau dipecah lagi kan? Ini contoh. Ini jadi kembali kepada kita, itulah kelebihan si laki-laki dibandingkan dengan perempuan dari berbagai macam hal tadi. Ya, jadi makanya kembali kepada kita sebagai sang suami, bahwasanya kalau Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami bertanggung jawab pada istrinya lahir maupun batin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sekarang fasolihatu qanitat abitatu lil ghaib bima hafizallah. Tugas istri sekarang, yang namanya istri yang soleha adalah qanitat, yang patuh terhadap sang suami. Makanya perempuan yang paling gampang masuk surga adalah perempuan dibandingkan dengan laki. Ingin tahu nggak Bu? Perempuan lebih gampang masuk surga daripada laki. Cuman 3: salat, puasa, patuh sama suami, masuk surga. Apa kata Nabi? Wa in syi'ti, kalau kamu pengen masuk surga yang mana, please silakan masuk, silakan pilih. Ini kalau saya tanya ibu-ibu, yang paling berat yang mana sini? Sholat, puasa, atau patuh sama suami? Yang berat yang mana? Pasti nomor 3 kan? Kalau sadat udah rutin, setiap hari kita sholat 5 waktu, setiap tahun kita puasa di bulan Ramadan. Tapi ini yang nomor 3, patuh sama suami, saya yakin ini yang merasa berat perempuan. Kenapa berat? Karena khawatir suami minta kawin lagi. Suami minta kawin lagi. Kalau istri nggak ngasih, berarti dosa gitu. Nah, makanya di sini agama, subhanallah. Ya.
Jadi makanya alangkah bodohnya ibu-ibu yang demo anti poligami ya, bukan poliandri ya. Ini alangkah bodohnya itu ibu-ibu yang demo bawa apa? Spanduk dengan tulisan anti poligami. Memang di Indonesia telah dibuat satu undang-undang perkawinan ala Indonesia yang dulu masih zaman Pak Harto dan Ibu Tin. Karena kita tahu Ibu Tin nggak mau Pak Harto punya istri lebih dari, maka dibuat undang-undang jika suami ingin punya istri yang kedua harus izin kepada istri yang pertama. Kira-kira istri pertama ngizinin nggak? Berdasarkan pernyataan surat ini, saya mengizinkan suami saya untuk nikah dengan Fulan bin Fulan. Bisa nggak begitu? Ada nggak istri yang memberikan tanda tangan izin suaminya untuk nikah dengan perempuan lain? Ada nggak? Bu, ada nggak? Ini berarti nggak ada yang soleh di sini. Itu kan, itu memberikan izin doang sama suami, masya Allah masuk surga. Dan sebetulnya hikmahnya kan banyak. Kalau suami punya istri dua, nggak setiap hari istri nyuci baju suami, tapi gantian dengan istri. Nggak setiap hari melayani suami, tapi gantian dengan istri. Apa nggak adil toh? Iya kan? Ini enggak. Kalau kamu mau nikah lagi, langkahin dulu mayit gue. Yo Allah, jagoan. Ada nggak begini? Suruh langkahin dulu mayitnya tuh. Kalau dia mau kawin lagi, astagfirullahaladzim. Bahkan ada istri orang kaya, saya daripada suami saya nikah lagi, mendingan saya ngasih jajan sama suami. Yo Allah, Rabbi, ngasih jajan. Mending kalau jajan makannya jajan apa kira? Ya Allah, sampai segitunya perem saking nggak mau di madu. Kalau zaman dulu, nah, maka waktu saya ke Banjarmasin, jarak ke makam itu sekumpul ya. Itu yang saya nginap di rumah beliau, menyiapkan diri untuk saya selama di sana. Dia punya istri 12. Istrinya sama, muda semua. Yang 8 dicerai, tinggal yang 4. Begitu malam saya datang, diajak ke istri yang keempat makan. Berangkat jarak sampai jam 2. Jam 2 mampir sama istri yang lain. Sama umurnya seperti itu. Subuh sarapan, datang ke istri yang lagi hamil yang ketiga. Coba bayangkan, saya tanya, gimana sih supaya punya istri akur kayak begitu, nggak pernah marahan, nggak pernah berantem, nggak pernah saling tuding menuding, apa sih resepnya? Sampai dia ketawa, bisa aja nih Ustaz yang lebih ngerti daripada saya. Ya cuman saya kalau masuk ke rumah tuh baca ayat kursi, sebab setan mundur semua. Itu kan, dia bilang cuman baca ayat kursi, begitu masuk ke pintu tuh baca ayat kursi, jadi setan pergi semua, jadi datang nggak ada yang ngajak berantem gitu kan, lawang setannya nggak ada. Oh itu saya bilang, itu masya Allah luar biasa. Ya ini contoh, bahkan dia bilang, Ustaz di sini ada satu kampung, itu si istri nggak merasa bangga dirinya kalau suaminya punya cuma anak istri 1. Coba, dia bangga kalau istrinya 4. Dia bangga kalau istrinya 2. Kalau istri kita boro-boro bang, yang ada cemberut aja, ya Allah. Padahal kembali tadi itu, ya ini pasal lihat, qanitatun, yang patuh terhadap sang suami, hafizatul lil ghaib, yang bisa memelihara diri ketika suami tidak ada, bima hafazallah, sebagaimana Allah memelihara dirinya. Wa qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan Allah telah berfirman wa ashirunahu bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kata Allah,
jika kamu menemukan hal yang benci, yang tidak suka terhadap istri, ingat kebaikan yang lain, berapa banyak jasa sang istri. Contoh nih, gara-gara istri kita masak sayur asam asin, apa yang harus kita lakukan? Apakah mangkok dilempar? Atau nggak mau negur? Atau nggak mau makan sama sekali? Gara-gara padahal sayur asam apa? Asin atau tidak pakai garam alias anyar. Ini kalau benar-benar suami yang pandai, yang paham dengan agama, jangan gara-gara sayur asam yang asin atau yang anyar tadi langsung marah. Padahal kebaikan lebih banyak nggak? Bayangin, suami masih tidur, istri udah bangun. Ngapain? Nyapu, ngepel sambil masak air. Setelah itu air matang, dibuatkan kopi buat sang suami. Padahal suami masih ada di sini, ada kayak gitu. Ada nggak? Apa nggak dihitung tuh pekerjaan suami, gitu kan? Nah begitu jasanya banyak, begitu selesai menyiapkan istrinya kopi, lalu dia nyari sarapan. Pergi ke tukang nasi uduk, pergi ke tukang lontong dan sebagainya, disiapkan buat suami. Suami istri datang beli sarapan, suami masih tidur juga. Ya Allah. Itu kan? Apa sampai situ? Enggak. Setelah suami bangun, disiapkan, ada untuk segala kebutuhan sang suami, udah selesai suami berangkat, ibu pergi ke pasar. Ngapain? Beli masakan. Setelah di pasar, kembali siap-siap untuk meracik belanja-belanja yang akan disantap buat sang suami. Sampai jam berapa? Coba kira-kira sampai jam berapa masak? Jam 11 selesai. Kemudian datang zuhur, sholat zuhur. Kalau yang masih pengantin baru sih mending bisa istirahat. Nah kalau anaknya 5 kira-kira gimana? Yang seharusnya istirahat ngurusin anak yang nangis lah, yang minta jajan, yang mau persiapan sekolah segala macam. Kira-kira jasa istri kayak apa? Makanya kalau kita menemukan satu hal yang tidak berkenan, itu jangan buru-buru kita marah, jangan ngambek, jangan sekali-kali nampar istri, sebab tamparan adalah sebuah saksi di hadapan Allah. Ketika kita ijab kabul di hadapan penghulu, saya terima nikahnya Maryam bin Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini peralihan kerja tugas dari mertua kepada sang mantu. Wattaqullah innisa fa in akhadtumuhu bi amanatillah. Kata Nabi, takutlah kamu kepada istri kamu sebab kamu sudah mengambil amanat dari Allah. Berarti istri sebuah amanat dari Allah. Nah, kalau kita sakiti, kalau kita perbuat dengan kasar dan keras, betapa dosanya seorang suami kepada sang. Saya waktu di pengadilan agama Tanah Abang, ada seorang anak muda bawa anak 2 masih kecil. Ini di jidatnya baret. Lalu saya tanya, ini perempuan ini cantik. Saya tanya, Mbak, ada apa, Mbak? Ke pengadilan. Ini Pak Haji, saya mau ngurus minta cerai sama suami, mau menggugat. Loh, kenapa? Anak masih kecil kok udah minta gugat? Iya itulah. Padahal dulu saya tahu ini calon suami saya pengangguran, bahkan dia tukang mabok, tukang main judi, tiada hari tanpa. Tapi karena dia cinta sama saya bilang, kalau kamu ingin nikahi saya, tinggalkan semua itu. Itu berjanji di bawah pohon pisang, bayangin. Di bawah pohon pisang berjanji sehidup semati akan meninggalkan semua pekerjaan yang tidak baik. Apa yang terjadi? Setelah nikah masih tetap aja nganggur, masih tetap aja berjudi dan minuman. Itu pun kalau istrinya gaji di tengah jalan dipalak buat beli. Suatu saat ditampar istrinya, di sini baret. Nah, ini jadi saksi yang akurat di pengadilan, ya.
Nih lihat Pak, ini saya nih jidat saya nih. Ini gara-gara oleh suami ini. Makanya ini saya jadikan bukti. Itu makanya kalau luka sedikit istri udah ke pengadilan langsung dia apa? Diproses. Ya, lalu saya bilang, loh kamu kan tahu calon suami begini begitu segala macam. Apa dia bilang? Itulah Pak Haji, namanya cinta adalah buta. Jadi kalau orang ada cinta, semua nggak kelihatan. Itu yang dilihat, percis cerita tentang masalah siapa? Laila and Majnun. Ada sebuah buku ceritanya apa? Laila and Majnun. Ketika si Majnun datang ke rumah si cewek, enggak ada si ceweknya, yang ada anjing, digendong tuh anjing, dicium-cium, dikira Laila, enggak tanya anjing. Saking apanya? Kalau bahasa anak sekarang tai kucing juga dibilang coklat, padahal tai kucing. Saking apanya tuh? Itu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Masya Allah. Makanya kata Allah, gauli istri kamu dengan secara baik. Kalau kamu melihat sesuatu yang kurang berkenan atau yang tidak suka, jangan langsung ditanggapi, jangan langsung emosi, jangan marah, apalagi sampai dipukul. Ingat, kebaikan istri lebih baik daripada kekurangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bisalah wasabir 'alaiha. Dan firman Allah, perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan bersabarlah atas anak atau keluarga kamu. Ini terkadang kita menyuruh anak betapa susahnya sholat. Kalau kita nggak sabar, kira-kira gimana? Kalau kita punya guru dulu, dia cerita tuh anaknya udah sekolah itu nggak sholat, dia bilang apa? Kalau kamu nggak sholat, lebih baik bawa bajumu pergi ke sana, jangan ada di rumah ini. Ya Allah, kira-kira gimana? Ini kan pendidikan yang paling efektif dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ada 5. Pertama, perhatian orang tua terhadap anak. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, ketauladanan orang tua terhadap anak. Ya, ini kalau dibahas jam 12 baru selesai. Nah, yang terakhir kita cut aja karena Isra telah tiba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Kenapa? Karena neraka kayu bakarnya terdiri dari batu dan manusia. Ya. Nah, ini kembali kepada kita semua. Jadi kita sebagai suami istilahnya berperan bagaimana caranya supaya ngejaga istri, anak jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena kata firman Allah tadi, jaga dirimu hai suami, hai seorang ayah, istri dan anak kamu jangan sampai masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalika. Hadirin, kita sisakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ini hak kewajiban suami belum selesai terhadap istri atau kewajiban istri terhadap sang suami, insyaallah. Nanti hadis terakhir kita bahas yang akan datang. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah? Iya. Oh iya, ini hari ini ada pemotongan buat kalender tahun 2023 ya. Ini kepada para jamaah, sabar sebentar, kita foto dulu baru isyraq kita. Atau sarapan dulu baru foto. Apa? Oh, isyraq dulu. Isyraq baru foto. Jadi mohon pada jamaah sekalian, kita habis sholat isyraq kemudian dipoto terlebih dahulu untuk kalender tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.